Selamat siang, Bu. Selamat siang, Arina. Silahkan duduk. Oke, apakah duduknya udah nyaman nih? Sudah, Bu. Oke, bagus kalau gitu. Kalau misalkan Karina udah duduk dengan nyaman, kita akan bisa memulai konseling ini biar nanti bisa berjalan dengan nyaman pula, gitu ya. Oke, Bu. Oh ya, sebelumnya saya izin untuk menggunakan laptop karena untuk mencatat beberapa hal yang perlu saya catat dalam konseling ini ya. Oke, Bu. Oke, gimana nih kabarnya Karina hari ini? Kabar saya cukup baik sih, Bu. Oke, bagus banget kalau misalkan kabar Karina cukup baik hari ini. Apakah akan ada kegiatan lain setelah sesi konseling ini nanti? Nanti sekitar jam 3 saya ada janji sama teman-teman saya. Janjinya itu mau ngerjain tugas bersama sih, Bu. Oke, baik. Berarti sesi kita ini nggak bakal terburu-buru ya? Iya, Bu. Oke. Oh iya, saya mau tanya nih, Karina sekarang tinggal sendiri atau masih sama keluarga? Saya masih tinggal dengan kedua orang tua saya, Bu. Dan kebetulan saya juga anak tunggal, jadi memang hanya bertiga saja. Oh baik, berarti di rumah hanya bersama ibu dan ayah saja ya? Iya, Bu, benar. Oke, sebelumnya Karina udah pernah mengikuti konseling belum sih? Belum sih, Bu. Ini pertama kalinya buat saya. Oke, kalau begitu karena ini merupakan pengalaman pertamanya Karina, maka saya di sini akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan ya. Nah, pertama, durasi konseling ini kira-kira akan berlangsung kurang lebih 30-40 menit. Lalu pertemuan ini kemungkinan akan berlangsung sama beberapa sesi, tapi untuk jadwalnya akan kita bahas di akhir nanti ya, Karina. Lalu di sini saya sebagai fasilitator yang akan memandu berlangsungnya konseling ini. Kemudian di dalam konseling ini Karina diharapkan bisa berbagi secara nyaman dan aman, karena saya tegaskan bahwa apapun yang terjadi di dalam konseling kita hari ini, kerahasiaannya itu akan sangat terjaga dan tidak akan tersebarluaskan ya. Ini benar kan, Bu? Kalau cerita saya nggak akan kesebar mana-mana? Iya Karina tenang saja, karena kita ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang disampaikan atau dibicarakan di dalam konseling ini yang terjadi itu hanya antara kita berdua saja. Oke, baik, Bu. Kalau begitu saya bisa lebih tenang. Oke, baik. Sekarang apakah Karina sudah merasa nyaman dan aman, siap untuk berbagi? Sudah sih, Bu. Oke, baik. Karena Karina sudah siap, mungkin sekarang Karina boleh mulai untuk bercerita. Saya bingung, Bu, mau ceritanya. Karina, dalam sesi ini kamu bebas untuk berbagi apapun yang sedang kamu rasakan. Apapun yang kamu ceritakan di sini itu akan diterima dengan penuh penghargaan dan tanpa adanya penghakiman ya. Baik, Bu. Jadi saya itu merasa bahwa saya hanya dihargai ketika saya berprestasi. Saya takut gagal dan merasa tidak cukup baik di mata orang lain, Bu, termasuk kedua orang tua saya. Oke, baik. Jadi kamu merasa bahwa kamu hanya dihargai ketika kamu mencapai sesuatu. Saya ingin kamu tahu bahwa di sini saya menerima kamu apa adanya, bukan karena pencapaian kamu. Mungkin bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana sih perasaan tersebut dapat berkembang? Oke, sejak kecil orang tua saya itu selalu menuntut saya untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal, Bu. Terus saya juga merasa hanya mendapat perhatian dan kasih sayang ketika saya itu berprestasi saja. Jika saya gagal, saya merasa tidak berharga, Bu. Oke, baik, saya paham. Kamu tumbuh dalam lingkungan yang menekankan pencapaian sebagai bentuk validasi, benar begitu? Iya, Bu, benar. Saya juga jadi sering membandingkan diri dengan teman-teman yang lainnya sih, Bu. Dan saya merasa kurang terus gitu, Bu. Oke, itu pasti sangat melelahkan ya, Karina. Kamu selalu merasa harus mencapai standar tertentu agar bisa diterima. Kalau begitu, mari kita tentukan nih tujuan dari
sesi konseling ini bersama. Kira-kira apa yang ingin kamu capai di dalam konseling ini? Saya ingin bisa lebih menghargai diri saya sendiri, Bu, tanpa harus merasa terbebani dengan tekanan pencapaian saya. Oke, baik, bagus sekali Karina. Tujuan kamu yang kamu sampaikan itu sangat baik. Kedepannya kita akan bersama untuk memahami diri kamu agar lebih dalam dan bagaimana menemukan cara agar kamu tuh bisa lebih menghargai diri kamu tanpa perlu bergantung pada suatu kesempurnaan. Baik, Bu, tapi sekarang saya bingung harus bagaimana. Oke, nggak apa-apa Karina. Di sini saya akan membantu untuk menuntun Karina sehingga Karina bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Baik, kalau begitu saya akan mengajak Karina untuk mencoba lebih memahami bagaimana perasaan tersebut muncul dalam kehidupan sehari-harinya Karina. Apakah ada momen-momen tertentu yang membuat kamu merasa menjadi sangat cemas atau menjadi merasa tidak cukup baik? Ada sih, Bu, saat saya menerima nilai semesteran dan menunjukkan kepada kedua orang tua saya, mereka itu tidak mengapresiasi saya, malah sebaliknya, mereka marah karena nilai saya kurang cukup bagi mereka, Bu. Kurang cukup baik? Ya, Bu, menurut mereka nilai yang telah keluar itu tidak cukup baik. Jadi hal itu yang terkadang jadi membuat diri saya mempertanyakan ke diri saya sendiri, apakah saya itu memang tidak sebaik itu. Oke, baik. Itu pasti menyakitkan ya, saat usaha yang sudah kamu lakukan tapi tetap tidak cukup dihargai. Saya pun pernah merasakan bagaimana rasanya ingin diakui oleh orang lain, tetapi saya merasa tidak mendapatkan hal itu. Namun, saya belajar bahwa penghargaan sejati itu sebenarnya datang dari dalam diri kita sendiri. Nah itu, Bu, karena dari dulu saya tidak pernah dihargai. Hal itu jadi menyebabkan saya menilai tidak berguna pada diri saya sendiri. Lalu saya selalu merasa tidak cukup baik hingga saya sering merasa sedih, cemas, dan mudah marah. Kadang saya juga merasa malu ketika tidak bisa memenuhi harapan kedua orang tua saya itu, Bu. Oke, jadi emosi-emosi seperti yang kamu udah sebutkan tadi, sedih, cemas, terus lalu mudah marah, itu menjadi bagian dari rutinitas harianmu. Benar begitu? Saya juga bingung, Bu. Mungkin saya terlalu sering memikirkan penilaian orang tua saya terhadap diri saya sendiri. Oke, baik. Saya juga pernah berada di posisi tersebut, memikirkan ekspektasi orang lain, tapi kemudian saya bertanya, apa sih yang saya inginkan nih sebenarnya? Proses mengenal diri itu sebenarnya menyakitkan, tapi proses itulah yang bisa membebaskan kita dari perasaan-perasaan buruk itu. Ya juga sih, Bu. Oke, sekarang coba kamu renungkan. Ketika kamu merasa tidak cukup baik, siapa yang sebenarnya berkata demikian? Kamu atau orang lain? Awalnya sih kedua orang tua saya, tapi sekarang saya jadi berpikiran seperti itu juga. Oke, jadi awalnya orang tua itu berasal dari orang tua kamu. Namun karena kamu terlalu sering mendengar hal itu, jadi kamu ikutan meyakini bahwa kamu tuh tidak berharga. Benar begitu? Iya, benar begitu, Bu. Baik Karina, itu menunjukkan betapa dalamnya pengaruh lingkungan terhadap cara kita memandang diri kita sendiri. Tapi kamu punya pilihan untuk membentuk kembali keyakinan itu. Baik, Bu. Oke, bagaimana kalau kita mulai dengan melihat kembali nilai-nilai yang benar penting bagi diri kamu sendiri? Saya ingin merasa damai dan bahagia, Bu. Damai dan bahagia? Iya, damai dan bahagia tanpa perlu membandingkan diri saya dengan orang lain. Wah, bagus sekali Karina. Nilai itu sangat penuh makna ya. Sekarang ketika kamu bilang bahagia, apa sih makna kebahagiaan itu versi dari kamu Karina? Saya bisa tidur nyenyak, tidak harus memikirkan menjadi sempurna menurut saya. Itu bahagia dari saya sih, Bu. Baik, itu hal yang normal ya Karina.
dan kamu layak untuk merasa damai. Mari kita gali lebih dalam. Ketika kamu merasa tidak berharga nih, persepsi seperti apa sih yang muncul dari diri kamu tentang diri kamu sendiri? Saya merasa tidak pantas dicintai, tidak layak dihargai, seakan-akan nilai saya hanya ada jika saya sempurna. Baik, itu adalah suatu bentuk incongruence yang sangat menyakitkan ya. Kamu punya diri yang ideal, yang ingin dicintai dan dihargai, tapi ada keyakinan internal yang membuat kamu tuh merasa kamu belum layak mendapatkannya. Baik, coba renungkan apakah kamu sebenarnya ingin terus mempertahankan keyakinan itu atau ingin mulai untuk membentuk persepsi baru tentang diri kamu. Saya ingin mulai berubah sih Bu, meskipun saya tahu itu tidak mudah, tapi saya masih merasa bersalah karena harus selalu membuktikan diri. Baik, perasaan bersalah yang kamu sebutkan tadi itu memang bisa muncul, nah, tapi bukan berarti hal itu benar. Sekarang kita bisa memulai perlahan mengidentifikasi mana persepsi yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan mana yang benar-benar berasal dari diri kamu, Karina. Ya Bu, saya paham. Bagus, Karina. Nah, ini adalah awal dari perubahan ya. Kita akan mulai perlahan dengan menyadari bahwa kamu punya hak untuk menilai diri kamu dari sudut pandang kamu sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain. Oke, baik. Karina, kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa gitu dalam memahami dan menerima perasaan kamu. Salah satu langkah menuju pribadi yang berfungsi itu tuh dengan terbuka terhadap pengalaman diri kamu sendiri. Bukan hanya dengan menyenangkan, tapi juga tentunya ada hal yang menyakitkan. Saya mulai menyadari bahwa saya terlalu lama menekan perasaan saya sendiri tuh, dan saya juga berpura-pura semuanya baik-baik saja. Oke, sekarang mari kita arahkan fokus pada dirimu yang lebih terbuka terhadap pengalaman. Saat ini, apa sih makna bahagia untuk kamu? Bahagia adalah saat saya bisa menikmati hari saya tanpa merasa tertekan, Bu. Baik, jadi menurut kamu bahagia itu menikmati hari dengan ringan gitu ya? Iya benar, Bu. Oke. Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan ruang bahagia itu di dalam kehidupan kamu? Mungkin saya bisa mulai dengan menulis jurnal tentang perasaan saya setiap malam, Bu. Oke, itu suatu langkah yang luar biasa ya. Saat kamu menulis jurnal nih, itu bisa membuat kamu hadir sepenuhnya untuk diri kamu sendiri. Saat ini, apa yang kamu rasakan terhadap diri kamu? Saat ini saya merasa lebih ringan dan lebih bisa bernapas dengan lega sih, Bu. Oke, itu menandakan bahwa kamu mulai bisa membangun hubungan yang jujur dengan diri kamu sendiri. Nah, dalam hidup, itu makna dan kebahagiaan itu tidak berasal dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk hadir dan mengalami sepenuhnya. Nah, kamu itu sedang berproses di dalam proses itu, Karina. Iya, Bu. Oke, baik. Jika kamu bisa misal memeluk diri kamu nih, seperti kamu memeluk diri sendiri, atau mungkin kamu memeluk orang lain, teman kamu gitu saat sedang kesulitan, kira-kira apa yang kamu ingin katakan pada teman kamu atau diri kamu saat kamu memeluk itu? Saya ingin bilang, tidak apa-apa kalau kamu tidak sempurna, kamu tetap berharga. Oke, kalimat itu sangat menyentuh ya, Karina. Dan kamu sudah mulai bisa menunjukkan empati pada diri kamu sendiri, Karina. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang coba mari kita pikirkan, apa sih makna hidup yang ingin kamu ciptakan tanpa harus bergantung pada pengakuan dari luar? Saya ingin hidup lebih tenang dulu. Lalu saya ingin bisa mencintai diri sendiri dan menikmati hal-hal kecil tanpa rasa bersalah. Oke, kalau kamu bisa menciptakan satu rutinitas baru nih yang murni untuk hanya menyenangkan diri kamu, kira-kira apa yang ingin kamu coba?
Saya ingin mencoba berjalan pagi tanpa tujuan tuh, hanya menikmati udara segar tuh. Oke, bagus sekali Karina. Berarti kamu mulai bisa membuka diri kamu terhadap pengalaman yang ada saat ini. Lalu bagaimana dengan caramu melihat orang tua? Apakah kamu merasa ada suatu pergeseran? Saya rasa saya tidak bisa terus mengandalkan validasi dari mereka sih Bu. Saya ingin belajar membangun batas. Oke, bagus Karina. Itu bentuk pemahaman yang dewasa ya, menyadari bahwa batas itu merupakan suatu perlindungan, bukan pemberontakan, dan bukan berarti itu egois. Nah, apakah kamu siap memulai perubahan kecil dari dirimu sendiri, bukan karena ingin membuktikan ke siapapun? Saya siap Bu untuk mulai dari diri saya sendiri. Oke, bagus sekali Karina. Tadi kan kamu bilang saat ini kamu merasa lebih ringan dan bisa bernafas lega ya. Apakah ada perasaan lain nih terhadap diri kamu sendiri sekarang yang berbeda dibandingkan ketika pertama kali kita bertemu? Saya jadi merasa lebih diterima sih Bu oleh diri saya sendiri, dan saya sadar bahwa saya juga turut punya kendali untuk menentukan bagaimana saya dapat memaknai hidup saya sendiri Bu. Oke, itulah inti dari pribadi yang berkembang sepenuhnya. Kamu memiliki kebebasan untuk memilih dan juga tanggung jawab atas pilihan kamu itu. Oke Karina, hari ini kamu telah melalui perjalanan yang mendalam dan penuh makna. Kamu memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup kamu sendiri dan juga tanggung jawab untuk terus tumbuh. Nah, sebelum kita akhiri nih, saya ingin tahu apa yang kamu pelajari dari sesi kita sejauh ini. Bisakah kamu mungkin merangkum apa yang telah kamu dapatkan? Bisa Bu. Saya belajar bahwa saya tetap berharga meskipun tidak sempurna. Dan saya mulai memahami bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Saya juga belajar bahwa saya punya hak untuk menetapkan batas dan membentuk hidup saya dan mencintai diri saya sendiri. Saya sadar dalam membentuk hidup saya dengan cara yang saya inginkan, dan saya bisa bertanggung jawab atas pilihan itu. Saya juga mulai lebih sadar bahwa emosi yang saya alami itu penting dan layak untuk didengarkan, bukan diabaikan. Baik, bagus sekali Karina. Itu sebuah pemahaman yang sangat luar biasa. Saya senang melihat bagaimana kamu bisa berkembang saat ini. Terima kasih Bu. Oke, jika kamu bisa menyimpulkan seluruh proses tadi dari hingga sekarang dalam sebuah kalimat, kira-kira apa yang akan kamu bawa dalam kehidupan sehari-hari? Saya tidak harus sempurna untuk layak dicintai, dan saya bertanggung jawab atas kebahagiaan diri saya sendiri. Saya juga akan terus belajar mencintai diri saya tanpa saya harus merasa takut dengan ekspektasi orang lain terhadap saya. Luar biasa Karina, kalimat itu sangat kuat dan penuh makna. Terima kasih telah membuka diri kamu dan berani untuk berbagi dalam perjalanan ini ya Karina bersama saya. Kamu telah membuat langkah yang besar dari awal hingga saat ini. Terima kasih kembali Bu karena sudah dapat menuntun saya di sesi ini. Oke, baik kalau begitu. Apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri? Untuk sesi berikutnya kira-kira kapan ya Bu? Oh iya, untuk sesi berikutnya kira-kira di jam dan hari yang sama seperti saat ini, hari Rabu jam 9, apakah bisa? Bisa Bu. Oke, baik kalau kamu bisa. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada Bu. Saya rasa semua sudah cukup jelas. Terima kasih banyak untuk semuanya ya Bu. Sama-sama Karina, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Saya ingatkan lagi, kamu itu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Saya akan selalu mendukung kamu. Terima kasih Karina, sesi saat ini sudah cukup. Terima kasih Bu. Ya.